Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah di atas kota kecil tempat Dinda tinggal bersama anak-anaknya yang kini telah dewasa. Di teras rumah, Dinda berdiri dengan sapu di tangan. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis diikat rapi ke belakang, dan kerut-kerut halus menghiasi wajahnya yang tenang namun tegas. Usianya telah lewat 50 tahun. Tapi sorot matanya masih sama seperti dulu. Tajam, penuh nyala dari seorang ibu yang telah lama belajar berdiri sendiri. Tubuhnya tak lagi segesit dulu, namun masih tegak dan berwibawa. Daster bersih yang ia kenakan dipadukan dengan cardigan rajut coklat yang lusuh namun rapi. Sepatu rumah dari kain menutupi telapak kaki yang barangkali telah terlalu sering berdiri di dapur, pasar, dan ruang kelas. Saat ia membungkuk untuk menyapu dedaunan kering, suara klakson pelan memecah pagi yang tenang. Dinda mendongak. Sebuah mobil sedan hitam tua berhenti perlahan di depan pagar rumah. Dari balik kaca yang buram, pintu terbuka, dan seorang pria keluar dengan langkah yang pelan dan ragu. Rambutnya sudah memutih hampir seluruhnya. Wajahnya tirus, rahang yang dulu kokoh kini mengendur. Tubuhnya kurus, jaket lusuhnya terlalu longgar, dan sepatu kulitnya tampak usang. Tapi Dinda tahu siapa pria itu. Tak mungkin ia lupa. Raka. Pria yang 20 tahun lalu pernah bersumpah akan melindunginya, tapi pergi tanpa menoleh, membawa luka yang panjang dan mendalam. Dinda berdiri mematung. Tangannya berhenti menggenggam sapu. Dari balik jendela, Reno keluar dari ruang kerja kecilnya sambil memegang map biru. Alia melangkah ke ruang depan, masih dengan celemek dan lembar grafik perkembangan anak yang biasa ia gunakan di tempat praktik. Kina menyusul dengan laptop yang masih terbuka menampilkan artikel investigasi. Ketiganya berhenti saat melihat pria di pagar. Tak perlu bertanya. Mata mereka mengenali sosok itu seperti mengenali bekas luka lama. Bunda, suara Reno pelan. Itu? Iya, jawab Dinda. Itu ayah kalian. Sun. Raka berdiri di balik pagar. Wajahnya ditundukkan seolah tak berani bertatap mata. Aku tahu ini mendadak. Tapi, bolehkah aku bicara sebentar? Dinda tak menjawab. Ia membuka pintu pagar dengan satu tarikan kecil, lalu berdiri kaku di ambang rumah. Raka melangkah masuk, menunduk, duduk di kursi panjang dekat jendela. Tak ada sambutan, tak ada kopi, tak ada senyum. Dan saat itu juga, Dinda tenggelam dalam ingatannya sendiri. 20 tahun lalu. Hujan malam itu seakan ikut menangis saat Raka pergi meninggalkan rumah. Tak ada pamit, tak ada pelukan. Hanya dentuman pintu mobil yang menandai bahwa ia memilih Maya, wanita lain yang selama ini dicurigai Dinda, daripada keluarganya sendiri. Dinda berdiri membatu di depan pintu. Reno yang baru 10 tahun memeluk Alia dan Kina. Wajah-wajah kecil itu dipenuhi tangis, bingung, dan ketakutan. Dinda menahan semuanya. Tak boleh jatuh. Karena sejak saat itu, ia tahu, hanya dia yang tersisa untuk mereka. Malam-malam panjang ia jalani dengan membuat kue, menjahit, dan menerima pesanan dari warung-warung sekitar. Ia menelan gunjingan, hinaan, bahkan penolakan saat meminta tolong. Tak ada kabar dari Raka. Tak ada uang. Tak ada kepedulian. Dan ketika surat gugatan cerai tiba tanpa sepatah kata pun, Dinda menatapnya dengan tenang. Ia tidak menangis. Karena saat itu, air matanya sudah kering. Kini Raka duduk di rumah itu kembali. Rumah yang dulu ia tinggalkan tanpa penyesalan. Wajahnya penuh kerutan. Tangan gemetar memegang lutut. Aku tahu. Aku nggak pantas. Tapi aku kehilangan semuanya. Maya pergi. Rumah, pekerjaan, semua hilang. Aku cuma pengen ketemu anak-anak. Pengen bicara. Reno berdiri, tubuhnya kini menjulang tinggi, postur tegap seorang arsitek muda yang terbiasa memimpin proyek. Ia menatap ayahnya tajam. Kami enggak butuh kamu untuk berdiri. Kami belajar berdiri sendiri. Dan Bunda, dia sudah cukup untuk kami. Alia menunduk.
Kamu meninggalkan kami waktu itu. Sekarang kamu datang. Untuk apa? Kina berjalan mendekat. Suaranya pelan, tapi tajam. Aku nggak ingat suara kamu. Wajah kamu pun cuma dari foto. Bagi aku, kamu cuma orang asing. Dinda akhirnya bicara. Suaranya tenang, tapi mengandung luka yang telah lama mengeras jadi kekuatan. Dulu aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi sekarang, aku mencintai diriku sendiri. Dan anak-anakku. Itu sudah cukup. Di luar, hujan kembali turun pelan. Tapi di dalam rumah itu, tidak ada lagi ruang untuk kenangan lama yang ingin kembali. Pagi itu datang dengan langit yang kelabu, seolah semesta pun turut menahan napas bersama Dinda. Rumah kecil mereka tampak lebih sunyi dari biasanya. Tangis semalam sudah mengering, tapi jejaknya masih terasa di dinding, lantai, dan mata anak-anak yang kini mulai kehilangan tanya. Dinda berdiri di dapur dengan tubuh lelah dan mata sembab. Di hadapannya, wajan kosong dan segenggam beras sisa kemarin. Ia mengaduk-aduk tepung dan parutan kelapa dengan tangan yang mulai terasa perih. Di luar, suara langkah kaki Reno dan Alia bersiap sekolah. Kina masih tertidur, memeluk bonekanya erat-erat. Dompet di atas meja hanya menyisakan selembar uang 5.000 yang sudah lecek. Terlalu sedikit untuk membeli bahan kue pesanan Bu Salma hari ini. Dinda menggigit bibir, menahan panik. Bukan hanya soal uang, tapi soal rasa malu. Rasa gagal. Ia bergegas mencoba menelepon Raka, sekadar berjudi dengan harapan yang nyaris tak ada. 1 centang. Tak ada balasan. Ia tahu, Raka tidak akan membantu. Dengan langkah gontai, Dinda memberanikan diri mendatangi rumah Bu Atik. Tetangga yang dulu pernah sesumbar akan membantu jika butuh pinjaman. Tapi ketika pintu kayu itu terbuka, suara sinis langsung menyambutnya dari balik celah. Din, kamu perempuan. Harusnya tahu diri. Suami kamu aja ninggalin kamu. Masa hidupmu ngemis terus? Dinda menunduk. Bibirnya bergetar, tapi ia tetap menjawab pelan. Terima kasih, Bu Atik. Ia berbalik tanpa kata, berjalan pulang dalam hujan yang mulai turun. Kerudungnya basah, bajunya lepek, tapi hatinya lebih kuyup oleh rasa malu yang tak bisa dibasuh air hujan. Saat ia sampai di rumah, Kina menyambut dari balik jendela. Wajah kecilnya berseri-seri. Bunda pulang. Kina gambar Bunda hari ini. Dinda tersenyum. Senyum yang ia paksa keluar dari balik dada yang sesak. Gambar itu sederhana. Coretan krayon merah dan biru. Ada seorang ibu berjilbab berdiri di tengah, dikelilingi 3 anak kecil. Tidak ada sosok laki-laki. Tidak ada ayah. Kina sudah terbiasa. Tanpa tahu bahwa seharusnya ia punya seseorang yang dipanggil ayah. Sore itu, setelah mengeringkan baju dan mengganti kerudung, Dinda membuka laci kecil di bawah tempat tidur. Di sana, tergeletak anting emas kecil, peninggalan ibunya. Hanya itu harta yang tersisa. Ia menggenggamnya erat, lalu berjalan ke toko emas di ujung gang. Saat ia menyerahkannya, matanya menatap lantai. Berapa, Pak? 25.000, Bu. Tak besar, tapi cukup untuk beli gula, tepung, dan telur. Malam itu, Dinda begadang. Tangannya mengaduk adonan, membentuk kue satu persatu di dapur sempit yang remang. Lampu dapur menggantung miring. Cahaya kuningnya menerpa wajah Dinda yang penuh peluh. Tangannya pegal, punggungnya nyeri, tapi ia terus berdiri. Ini bukan sekadar kue. Ini harga dirinya. Pagi harinya, ia mengantar kue ke warung Bu Salma. Wanita parubaya itu mencicipi satu, lalu mengangguk senang. Rasanya makin enak. Din, saya tambah pesan minggu depan, ya? Dinda tersenyum tipis, membungkuk kecil, lalu berpamitan. Di jalan pulang, ia melewati toko elektronik. Di balik kaca, televisi menyala menayangkan pernikahan mewah seorang pria dan wanita cantik bergaun putih. Wajah pria itu, Raka.
Dinda berdiri terpaku. Dunia seakan membeku. Raka tersenyum lebar di pelaminan, menggenggam tangan Maya. Tak ada bayang-bayang rasa bersalah. Tak ada jejak luka. Sementara Dinda berdiri di luar, membawa kantong plastik berisi loyang kosong dan sandal yang basah oleh sisa hujan malam. Di momen itu, ia sadar, pintu itu telah ditutup rapat oleh Raka sendiri. Dan jika ada pintu yang harus ia buka, maka itu adalah pintu menuju hidup baru, yang dibangun dengan tangan sendiri. Dan hati yang sudah cukup hancur, tapi belum habis. Malam-malam berikutnya tidak lebih ringan bagi Dinda. Bukan hanya karena tubuhnya kelelahan mengaduk adonan kue setiap malam, tetapi juga karena setiap sudut kota kecil itu seolah mulai memunggunginya. Reno semakin sering pulang dengan wajah lesu. Bukan karena nilai sekolah atau pekerjaan rumah, tapi karena ejekan teman-temannya. Suatu malam, ketika Dinda tengah menjemur kain di dapur, Reno masuk pelan dengan langkah berat. Ia menaruh tas sekolahnya tanpa suara, lalu duduk di lantai, menyandarkan kepala ke dinding. Teman-teman bilang, "Kita enggak punya ayah." Katanya, "Bunda dibuang karena enggak laku." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dinda terdiam. Tubuhnya kaku. Ia berjongkok, memeluk Reno, mencoba menahan dirinya agar tak menangis di depan anak yang berusaha keras terlihat kuat. Tak lama, Alia masuk ke dapur. Wajahnya memerah. Matanya sembab. "Aku juga dimarahin sama guru tadi. Dibilang jangan terlalu banyak cerita tentang keluarga sendiri. Katanya, bikin teman-teman lain jadi enggak nyaman." Dinda mengusap rambut Alia. "Maaf, Nak. Bunda enggak bisa kasih kalian keluarga yang utuh. Tapi Bunda kasih kami rasa cukup," jawab Reno pelan. Malam itu mereka bertiga tertidur di ruang tengah, di atas tikar tipis, dengan pelukan yang mencoba melindungi satu sama lain dari dunia yang terus menyalahkan mereka. Pagi harinya, Dinda memberanikan diri datang ke sekolah Reno dan Alia. Ia meminta waktu berbicara dengan wali kelas, berharap bisa mendapatkan sedikit pengertian dari tempat yang seharusnya mendidik dan mendukung. Namun yang ia temui adalah ruangan dingin, sorot mata penuh penilaian, dan suara yang terdengar lebih seperti penghakiman. "Bu Dinda, kami sarankan ibu lebih berhati-hati menjaga nama baik keluarga." Beberapa orang tua murid menyampaikan keresahan. Anak-anak ibu terlalu sering menjadi bahan omongan anak-anak lain. Dinda menggenggam jemarinya di atas lutut. Tak menjawab. Ia menunduk, menahan diri agar tidak meledak. Bukan karena tak sanggup membalas, tapi karena ia tahu, kata-kata tak akan merubah cara pandang orang yang sudah menutup hati. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah lambat. Rasanya seperti diusir tanpa diusir. Dunia yang seharusnya memahami, malah menjadi sumber luka baru. Ketika ia sampai di rumah, suara batuk kecil menyambutnya. Kina demam. Tubuh mungil itu menggigil di kasur kecilnya, memanggil, "Ayah, ayah," dalam igauan yang lemah. Dinda menyiapkan air hangat, mengompres dahi putri bungsunya sambil memeluk erat tubuh yang basah oleh keringat. Saat itu listrik mendadak padam. Lilin satu-satunya tinggal separuh batang. Cahaya temaramnya menari di dinding, memperlihatkan bayang-bayang tubuh Dinda dan Kina yang menyatu dalam dekapan panjang. Dinda duduk di samping tempat tidur, memeluk ketiga anaknya yang kini berkumpul, satu di pangkuannya, satu di bahunya, dan satu lagi di pelukannya. Tubuh mereka kecil, tapi bebannya besar. Beban yang seharusnya tidak mereka pikul, jika saja ayah mereka tidak memilih pergi. Dan di antara detak jam tua di dinding dan suara napas anak-anaknya yang berat, Dinda berbisik dalam hati, "Kalau bukan aku yang bertahan, lalu siapa lagi?" Keesokan paginya, suara ketukan di pintu mengejutkan Dinda. Dengan mata sembab, ia membuka perlahan. Seorang kurir berdiri, menyodorkan amplop coklat besar. Untuk Ibu Dinda. Amplop itu berat, bukan karena isinya, tapi karena apa yang diwakilinya. Surat gugatan cerai dari Raka. Dinda membukanya perlahan, duduk di lantai ruang tamu. Tangannya bergetar,
Matanya memanas. Tak ada kata pengantar. Tak ada penjelasan. Hanya lembaran resmi, seolah 20 tahun rumah tangga bisa diakhiri dengan beberapa paragraf hukum. Bunda? Suara Reno terdengar dari balik kamar. Dinda buru-buru menyembunyikan surat itu. Ia tersenyum kecil. Retak. Rapuh. Enggak apa-apa. Nak. Bunda cuma kangen. Reno mendekat. Memeluk ibunya erat. Tak banyak bicara. Tapi pelukannya cukup untuk menyampaikan satu hal. Bahwa mereka sudah terlalu lama ditinggalkan. Dan sekarang, tak akan membiarkan ibunya terluka lagi. Pagi itu, Dinda berdiri di dapur sempit yang ketemboknya mulai mengelupas. Asap tipis mengepul dari wajan tempat ia menggoreng ayam ungkep yang ia rendam sejak semalam. Tangannya cekatan, wajahnya serius. Tapi hatinya pelan-pelan mulai menemukan ritmenya kembali. Bukan sebagai istri. Bukan hanya sebagai ibu. Tapi sebagai perempuan yang sedang membangun kehidupannya dari awal. Beberapa hari sebelumnya, Bu Salma, pelanggan kue langganannya, menawari Dinda membuatkan 10 nasi kotak untuk acara pengajian mingguan di rumahnya. Dinda sempat ragu, tapi kebutuhan memaksanya menyingkirkan rasa tidak percaya diri. Malam itu juga ia menghitung-hitung bahan, menyesuaikan dengan sisa uang di dompet, dan menuliskan menu sederhana di kertas sobekan buku tulis bekas Reno. Ayam goreng, sambal, tempe kering, sayur asem, dan kerupuk. Pagi ini, pesanan itu harus jadi. Dinda menyusun kotak demi kotak dengan penuh hati-hati. Dibungkus rapi, dengan label kecil bertuliskan, masakan rumahan Dinda. Sebelum berangkat mengantar, ia memandangi 3 anaknya yang tengah bersiap sekolah. Reno menyisir rambutnya dengan cepat, Alia melipat seragam adiknya, dan Kina sibuk mencari pensil yang hilang. Bunda antar nasi dulu. Ya, doain lancar. Pasti, Bunda, jawab Reno, mengacungkan jempol. Nasi kotak itu sampai tepat waktu. Bu Salma mencicipi satu dan tersenyum puas. Masih hangat. Din, rasanya juga pas. Minggu depan saya pesan 20. Ya. Dinda mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Insya Allah, Bu. Saya usahakan. Hari itu, ia berjalan pulang dengan kantong plastik kosong, tapi hati yang penuh. Bukan karena uang, tapi karena ada yang bisa ia andalkan selain air mata. Hari-hari berikutnya, dapur rumah Dinda berubah menjadi dapur produksi. Meja makan jadi tempat membungkus, kursi jadi rak penyimpanan bumbu, dan lemari dapur lama disulap menjadi tempat stok minyak, tepung, dan beras. Tetangga mulai mengenal nama nasi box Dinda. Ada yang pesan untuk rapat RT, arisan, bahkan ulang tahun anak-anak. Tak hanya nasi kotak, beberapa mulai minta snack box juga. Dinda menyesuaikan diri. Ia belajar bikin kue sus, bolu kukus, lemper, dan pastel dari buku resep tua milik ibunya. Awalnya hanya 1 kompor, lalu 2. Kemudian ia meminjam tabung gas tambahan dari Bu Salma. Ia mulai dibantu Reno di akhir pekan, Alia bagian cetak label dan hitung biaya, dan Kina menjadi pengantar setia yang selalu tersenyum sambil menyerahkan kotak-kotak pesanan kecil mereka. Setahun kemudian, dapur itu tak cukup lagi. Dinda menyewa 1 kios kecil di pinggir jalan utama. Ia beri nama, Dapur Kecil Dinda, lengkap dengan etalase sederhana dan spanduk yang dicetak dengan uang hasil menabung diam-diam. Ia mulai menerima pesanan catering mingguan. Pegawai kelurahan, guru-guru, bahkan perawat puskesmas mulai menjadi pelanggan tetap. Tiap pagi, aroma masakan keluar dari jendela toko kecil itu. Warga sekitar mulai hafal wajah Dinda yang selalu menyapa sambil membawa catatan pesanan. Ia bukan hanya dikenal karena rasa masakannya, tapi juga karena kesabaran dan senyum yang tak pernah hilang. Dan dari dapur yang dulu hanya cukup untuk 1 loyang kue, kini lahirlah impian baru, catering dan bakery shop milik sendiri. Bukan dari modal besar, bukan dari bantuan siapa-siapa, tapi dari luka yang dikeringkan dengan kerja keras.
Dan air mata yang dibayar tuntas oleh tawa pelanggan setia. Dinda tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia berjalan di jalannya sendiri. Dengan tangan yang dulunya menadah maaf dari suami, kini menulis pesanan dan menakar adonan roti untuk esok pagi. Karena sesungguhnya, dari dapur kecil seorang ibu yang ditinggalkan, bisa lahir masa depan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, aroma mentega panggang dan karamel memenuhi seluruh rumah. Dari dapur toko kecil, dapur kecil Dinda, deretan loyang baru saja keluar dari oven. Bolu pisang, roti sobek, dan kue talam berjajar rapi di meja besar. Dinda berdiri di tengah ruangan, tangannya penuh tepung, wajahnya berminyak, tapi senyumnya cerah. Di luar, Reno datang tergopoh-gopoh membawa papan sketsa dan selembar print desain bangunan sederhana. Bunda, ini rancangan booth buat pojok roti kita yang nanti buka di bazar kuliner minggu depan. Kalau Bunda setuju, aku bisa bantu bikinin dari bahan bekas. Dinda menatap gambar itu. Matanya berbinar. Masya. Reno, ini bagus banget. Kamu bikin sendiri. Reno mengangguk. Napasnya masih tersengal. Aku belajar dari internet. Sekalian latihan, soalnya minggu depan aku juga mau daftar ke magang arsitektur di kota. Dinda memeluk bahunya sambil tersenyum haru. Dulu anak ini menahan lapar karena tak ada uang saku. Kini ia merancang bangunan. Tangannya dulu memeluk buku gambar robek, sekarang memegang cetak biru masa depan. Di ruang tengah, Alia sibuk menggunting karton warna-warni bersama anak-anak tetangga. Ia membuka kelas kecil setiap Sabtu sore, mengajak mereka menggambar, mewarnai, dan belajar mengenali emosi. Kalau kamu sedih, warnanya apa? Tanya Alia lembut pada seorang anak kecil. Biru. Jawab bocah itu lirih. Kalau senang. Merah. Alia tersenyum, mencatat dengan pelan di buku catatan kecilnya. Dinda melihat putrinya dari balik pintu, lalu tersenyum sendiri. Sejak kecil, Alia memang selalu jadi penyejuk rumah. Saat Reno marah, saat Kina menangis, Alialah yang mendekap mereka. Kini, ia tumbuh menjadi remaja yang mulai memahami dunia dengan hati. Ia ingin kuliah di jurusan psikologi anak. Dinda tahu, ia pasti bisa. Di lantai atas, kamar kecil Kina dipenuhi kertas berserakan. Ia duduk bersila, menulis cepat di laptop pinjaman sekolah. Bunda, aku mau kirim tulisanku ke lomba esai nasional. Temanya tentang perempuan tangguh. Wah, Kina nulis tentang siapa? Tanya Dinda, pura-pura tidak tahu. Kina menoleh. Senyum tipisnya muncul. Bunda, siapa lagi? Dinda tertawa kecil, menahan air mata yang hampir tumpah. Kina tumbuh sebagai gadis yang kritis dan tajam. Ia tak banyak bicara, tapi kata-katanya selalu tepat. Dinda melihat di matanya, api kecil yang suatu hari akan menjadi nyala besar. Anak-anak itu, semua tumbuh dari dapur sempit dan nasi bungkus yang dulu hanya cukup untuk sehari. Mereka tumbuh dari kerja keras seorang ibu yang tak pernah istirahat menangis, tapi juga tak pernah berhenti berharap. Sore harinya, pelanggan datang silih berganti. Bu Salma mampir membeli 20 kotak snack untuk pengajian. Seorang pegawai puskesmas memesan catering rutin. Bahkan ketua RT mengajak Dinda kerjasama menyuplai makanan untuk acara kelurahan bulan depan. Saat malam datang, Dinda duduk di kursi teras bersama Reno, Alia, dan Kina. Mereka menikmati pisang goreng hangat dan teh manis di bawah langit berwarna ungu. Dulu Bunda pikir hidup kita cuma akan begini-begini aja, ucap Dinda lirih. Tapi Bunda nggak nyerah, jawab Reno sambil menuang teh untuk ibunya. Kalau Bunda nyerah, kita nggak akan jadi seperti sekarang, sahut Alia. Kina memeluk tangan ibunya dan berkata pelan, Bunda yang paling berani. Dinda menatap mereka satu persatu. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang tak bisa dituliskan dengan kata. Dari reruntuhan, mereka membangun rumah baru, rumah dari kasih sayang, kerja keras, dan keberanian untuk tetap berdiri meski tak ada yang menopang. Dan kini,
Benih-benih yang dulu ia tanam mulai tumbuh. Masing-masing dengan cabangnya sendiri. Tapi semua akarnya tetap sama. Ibu yang tak pernah berhenti. Tahun berganti. Waktu berjalan tanpa suara. Namun jejaknya tertinggal di setiap sudut rumah Dinda. Di dapur, rak-rak baru sudah terpasang. Oven besar menggantikan yang lama. Stiker bertuliskan, dapur kecil Dinda, kini diganti dengan nama yang lebih profesional. Rasa Rumah, sebuah merek catering dan bakery shop yang kini mulai dikenal di kota. Di ruang tamu, kalender menunjuk ke bulan Desember. Sebuah hari penting akan segera tiba. Reno berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih dan jas hitam sederhana. Ia merapikan dasi sendiri, lalu menarik napas dalam-dalam. Bunda A, panggilnya dari depan kamar. Reno berangkat dulu. Ya. Dinda keluar sambil membawa sebuah kotak bekal. Tangannya penuh tepung. Apron masih melekat di tubuhnya. Jas kamu sudah disetrika, Nak. Reno tersenyum. Udah. Tangan Reno juga udah dingin. Gila sih, Bunda. Presentasi ke investor pertama kali. Doain. Ya. Dinda mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Bunda doain dari subuh tadi. Dari anak yang dulu jual koran dan bantu parkir demi uang saku, kini Reno melangkah ke ruang kantor tinggi di pusat kota. Ia tak punya gelar arsitek ternama, tak berkuliah di universitas luar negeri. Tapi Reno punya sesuatu yang lebih mahal, semangat dan pengalaman hidup nyata. Ia belajar desain sendiri, mengikuti pelatihan daring gratis, dan magang tanpa bayaran demi pengalaman. Hingga akhirnya, salah satu kenalan Bu Salma yang melihat desain booth kuliner Reno, tertarik dan merekomendasikannya pada startup properti yang sedang berkembang. Reno diterima. Tak lama, ia dipercaya mengelola proyek kecil. Lalu satu proyek lagi. Dan satu lagi. Ia bekerja sampai malam, seringkali hanya makan roti tawar dan kopi hitam. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Karena setiap garis desain, setiap gambar denah, ia kerjakan sambil membayangkan wajah Bunda dan kedua adiknya. Dan hari ini, ia berdiri di hadapan jajaran investor lokal. Membentangkan rencana pendirian rumah kuliner terpadu, sebuah kawasan food court dan bakery terintegrasi, berbasis UMKM perempuan, dengan konsep desain ramah lingkungan. Konsep ini saya buat dari pengalaman pribadi, ucap Reno tenang di depan layar. Saya anak dari seorang ibu tunggal yang membesarkan kami dari dapur kecil. Tapi dari dapur itulah, saya belajar tentang kerja keras, ketahanan, dan cinta. Semua itu saya tuangkan dalam proyek ini. Ruangan sunyi. Beberapa investor terdiam, tertunduk. Ada yang mengusap mata. Ada yang mencatat. Tak sedikit yang terkesan bukan hanya oleh ide, tapi oleh siapa Reno itu sebenarnya. 2 minggu kemudian, surat resmi datang ke rumah. Reno diterima. Proyeknya didanai. Dan bukan hanya itu, ia ditunjuk sebagai arsitek utama sekaligus koordinator lapangan. Sebuah lompatan yang tak pernah ia bayangkan saat dulu menggambar booth pakai penggaris bekas dan karton mie instan. Di malam pengumuman itu, Reno membawa pulang kabar baik ke rumah. Ia tidak berkata apa-apa di awal. Hanya masuk diam-diam, lalu meletakkan selembar surat di meja makan. Bunda, boleh buka, katanya pelan. Dinda menatap kertas itu. Ia baca perlahan. Tangan kirinya menutupi mulut. Matanya membasah. Reno mengangguk. Kalau bukan karena Bunda, aku nggak akan pernah bisa gambar apa-apa. Alia dan Kina langsung memeluk Reno dari samping. Mereka tertawa sambil menangis. Ruang kecil itu berubah jadi peluk hangat yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Beberapa bulan kemudian, saat proyek itu selesai dibangun, Reno mengajak Dinda berdiri di tengah halaman luas yang dipenuhi kios kecil warna-warni. Lihat, Bun. Di situ nanti ada gerai roti. Di pojok itu ada spot ngopi. Dan di sana, itu khusus untuk UMKM ibu-ibu. Dinda berdiri mematung, tak sanggup berkata apa-apa. Nama areanya. Reno berhenti sejenak.
Kami sepakat menamainya teras rasa Bunda. Hari itu, Dinda menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, luka yang dulu ditinggalkan oleh seseorang, justru menjadi pondasi dari sebuah tempat di mana puluhan ibu bisa berdiri sendiri, seperti dirinya dulu. Dan semuanya dimulai dari satu dapur sempit dan tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti menggenggam harapan. Di dalam ruang kecil berdinding pastel lembut, suara hujan di luar meredam tawa kecil anak-anak yang duduk melingkar di atas karpet. Di pojok ruangan, Alia duduk bersila bersama seorang anak laki-laki yang menggambar gunung dengan krayon hijau. Tangannya gemetar, mulutnya bungkam, tapi matanya berkata banyak. Kalau kamu sedih, kamu bisa warnai awannya, bisik Alia lembut. Bocah itu mengangguk pelan, lalu mengambil krayon biru tua dan mengguratkan awan kelabu besar di atas gunung. Alia tidak menilai. Ia hanya mendampingi. Karena ia tahu, beberapa luka tak terlihat di kulit, tapi membekas di dalam. Sejak SMA, Alia tahu ia ingin menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan, bukan dengan obat, tapi dengan pelukan dan pengertian. Ia sering jadi tempat curhat teman-teman sekolah. Bahkan guru BK pun beberapa kali meminta bantuan Alia untuk mendekati murid yang tertutup. Dinda menyadari sejak dini bahwa putrinya yang satu ini punya empati lebih besar dari usianya. Maka ketika Alia berkata ingin kuliah psikologi anak, Dinda tak menolak meski tahu ia tak punya biaya. Tapi jalan selalu terbuka bagi niat baik. Alia mendapat beasiswa penuh dari program nasional bagi siswa berprestasi dengan latar keluarga tidak mampu. Ia kuliah di universitas negeri terbaik di kota. Malam-malamnya ia habiskan dengan bekerja paruh waktu sebagai relawan di rumah singgah, menulis modul terapi bermain, dan kadang membantu Dinda menyiapkan pesanan snack box saat libur semester. Waktu berjalan. Alia lulus dengan predikat terbaik. Tak lama, ia bekerja di rumah sakit sebagai psikolog anak, sambil menyusun rencana untuk membuka ruang terapi gratis untuk anak-anak korban kekerasan, perceraian, dan kehilangan. Kini, di usia yang baru menginjak 25, Alia memimpin sebuah program komunitas bernama Langit Bening, ruang aman bagi anak-anak yang tak punya tempat bercerita. Ia menyewa satu ruko kecil dekat taman kota. Di dalamnya, ada boneka, lukisan, bantal warna-warni, dan kursi-kursi kecil yang disusun melingkar. Setiap akhir pekan, ruang itu dipenuhi canda tawa, tangisan tertahan, dan suara-suara kecil yang akhirnya berani bersuara. Suatu sore, Dinda berkunjung ke tempat itu. Ia membawa sepiring risoles dan 2 kotak bolu gulung dari Rasa Rumah. Di ruang tunggu, ia duduk diam memperhatikan Alia yang sedang bicara dengan seorang ibu muda. Anak perempuannya duduk di samping mereka sambil memeluk boneka rusak. Alia mendengarkan tanpa memotong. Hanya sesekali mengangguk dan memberi tisu. Matanya penuh perhatian, geraknya tenang, dan senyumnya menguatkan. Dinda menyeka sudut matanya. Dulu, anak ini sering tanya kenapa ayahnya pergi, bisiknya dalam hati. Sekarang, dia yang bantu anak-anak lain menjawab pertanyaan yang sama. Ketika sesi itu selesai, Alia menghampiri ibunya. Ia memeluk Dinda erat-erat. "Lapar, Bun?" tanyanya sambil tersenyum. "Lapar peluk kamu," jawab Dinda, tertawa kecil. Alia duduk di sampingnya, memandangi anak-anak yang sedang bermain di ruang tengah. "Aku nggak mau ada anak kecil merasa sendirian, seperti dulu kita pernah merasa, Bun." Dinda menoleh. "Sekarang mereka enggak sendirian, karena ada kamu." Tak lama kemudian, program Langit Bening mendapat dukungan dari Dinas Sosial dan sebuah LSM internasional. Mereka memperluas fasilitas, membentuk tim konselor muda, dan mulai menjangkau sekolah-sekolah di kota. Alia tidak pernah mencari popularitas. Tapi namanya mulai dikenal sebagai psikolog muda yang tidak hanya pandai secara akademik, tapi juga hangat secara manusiawi. Dan di setiap sesi terakhir konseling, Alia selalu berkata kepada anak-anak itu, "Kamu itu berharga. Bukan karena apa kata orang, tapi karena kamu hidup, dan kamu bertahan." Pada suatu malam,
Saat hujan turun rintik-rintik, Alia duduk bersama Dinda di dapur belakang. Mereka minum teh hangat sambil mendengarkan suara oven dari dalam toko. "Bunda pernah takut aku nggak akan kuat?" tanya Alia tiba-tiba. Dinda mengangguk pelan. "Tiap malam." "Aku juga, Bun. Tapi, sejak kecil, aku lihat satu hal. Kalau Bunda bisa bangkit, aku nggak punya alasan untuk jatuh." Dan malam itu, di bawah atap rumah yang dulu pernah bocor karena tak mampu dibetulkan, duduk dua perempuan, satu yang pernah dihancurkan, satu yang kini membangun kembali dunia untuk anak-anak lain. Mereka tak sempurna, tapi mereka utuh. Dan mereka tak lagi sendirian. Di sudut sebuah redaksi kecil yang dindingnya dipenuhi papan clipping dan sticky notes warna-warni, Kina duduk menunduk di depan laptop. Jemarinya menari cepat di atas keyboard. Wajahnya serius. Di layar, terbuka draft artikel investigatif bertajuk, "Ketika Perempuan Tak Didengar, Cerita Para Ibu yang Ditelantarkan." Kina membaca ulang kalimat terakhir, lalu menutup laptop dengan pelan. Ia bersandar ke kursi sambil menarik napas panjang. Di luar jendela, langit mulai berwarna oranye. Sejak remaja, Kina tak pernah menyukai keramaian. Ia bukan tipe yang suka banyak bicara seperti Alia, atau tampil di depan seperti Reno. Tapi dari kecil, Kina punya satu kebiasaan yang tak pernah berubah, memperhatikan. Ia merekam segala hal dalam diam. Tangis Bunda di malam hari, raut Reno yang pura-pura kuat, genggaman tangan Alia saat listrik padam. Ia menyimpan semuanya dalam ingatan. Bukan untuk dikenang, tapi untuk disampaikan, di waktu yang tepat. Dan waktu itu datang ketika ia mulai menulis di majalah dinding sekolah. Pertama-tama hanya tentang puisi, lalu cerita pendek, lalu berita kecil tentang warga RT yang butuh bantuan hukum. Kata-katanya mulai diperhatikan. Nada tulisannya tajam, tapi jujur. Emosinya kuat, tapi tak menghakimi. Gurunya pernah berkata, "Kina, kamu menulis seperti orang yang pernah hidup dua kali." Kina hanya tersenyum kecil. Karena sebenarnya, sebagian dari dirinya memang tumbuh lebih cepat dari teman-temannya. Ketika SMA selesai, Kina memutuskan kuliah di jurusan jurnalistik. Banyak yang heran. Bukankah seharusnya ia memilih jurusan yang lebih aman? Tapi Dinda tahu, anak bungsunya ini tidak pernah memilih jalan mudah. Ia memilih jalan yang penting. Selama kuliah, Kina aktif di media kampus. Ia meliput kasus kekerasan rumah tangga, pelanggaran hak ibu pekerja, dan diskriminasi terhadap perempuan kepala keluarga. Ia datang ke rumah susun, menelusuri gang sempit, bahkan menyamar sebagai peserta pelatihan kerja gadungan demi membuka praktik penipuan terhadap ibu-ibu tunggal. Dan semua tulisan itu ia bawa dengan satu semangat. Ia tidak ingin ibunya jadi korban yang diam. Kini, di usianya yang masih 22, Kina sudah menjadi jurnalis investigatif di salah satu media sosial berita yang sedang naik daun. Ia memimpin rubrik Perempuan Tersisih, sebuah kanal khusus untuk menyuarakan kisah-kisah yang tak pernah masuk headline utama. Suatu siang, ia mendapat telepon dari produser televisi nasional yang tertarik menjadikan laporan tulisannya sebagai dokumenter. "Artikelmu tentang Bu Nur, ibu 3 anak yang diusir mertuanya setelah suaminya menikah lagi, itu menyentuh banget. Bisa kita angkat lebih luas?" Kina menjawab datar. "Saya bersedia. Asal Bu Nur tetap jadi pusat cerita. Bukan saya." Suatu malam, ia pulang lebih cepat. Di meja makan, Dinda dan Alia sedang menata dus bolu kukus untuk acara pengajian. Reno datang menyusul dengan jaket lipat di tangan. Kina duduk di samping ibunya, membuka amplop berisi lembar cetak artikel terbarunya. "Bun, aku tulis tentang ibu-ibu seperti Bunda." Dinda membaca pelan-pelan. Di paragraf pertama, matanya mulai basah. Ada ibu yang setiap pagi menyiapkan bekal dengan tangan yang belum sempat istirahat dari semalam. Ia bukan hanya memasak, tapi menjaga rumah dari hancur. Bukan karena temboknya kuat, tapi karena hatinya. Dinda menatap Kina,
Tangannya menggenggam erat lembar kertas itu. Ini kisah kamu juga, Bun, bisik Kina. Tapi lebih penting, ini kisah banyak ibu di luar sana yang enggak punya tempat bersandar. Beberapa bulan kemudian, artikel-artikel Kina mulai viral. Bukan karena gaya bahasa yang sensasional, tapi karena keberanian menyentuh kenyataan yang pahit. Ia menulis tentang sistem hukum yang sering mengabaikan perempuan, tentang ayah yang tak bertanggung jawab tapi tetap dihormati, tentang ibu-ibu seperti Dinda, yang diam-diam menyuapi 3 anak tanpa pernah menagih balas budi. Namanya mulai dikenal sebagai jurnalis muda paling tajam di angkatannya. Tapi bagi Kina, penghargaan terbaik adalah saat seorang ibu mengirim pesan pribadi. Aku pikir aku sendirian. Tapi setelah baca tulisanmu, aku tahu aku juga bisa bangkit. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Kina duduk di serambi rumah. Di pangkuannya, laptop terbuka. Ia sedang menulis satu tulisan lagi. Judulnya, Perempuan yang Membesarkan Dunia. Ia menoleh ke dalam, melihat ibunya sedang tertidur dengan selimut tipis dan senyum kecil di wajahnya. Dan di dalam hati, Kina berbisik, Bunda enggak perlu suara keras untuk didengar. Karena aku akan jadi suara Bunda seumur hidupku. Pagi itu langit menggantung rendah. Awan kelabu menaungi kota kecil tempat Dinda dan anak-anaknya tinggal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah semesta sedang memberi tanda bahwa sesuatu akan berubah. Dinda baru saja menyiram pot bunga di teras ketika sebuah suara klakson pelan membuatnya menoleh. Sebuah mobil sedan tua berhenti di depan rumah. Catnya kusam, bannya sedikit kempes. Dari balik kaca, seorang pria turun dengan langkah ragu-ragu. Tubuhnya lebih kurus dari yang Dinda ingat. Rambutnya telah memutih di hampir semua sisi. Wajahnya tampak letih, penuh garis usia dan sisa-sisa masa lalu yang gagal disembunyikan. Tapi sorot matanya tetap sama, mata yang dulu pernah ia cintai, sekaligus mata yang pernah membuatnya hancur. Raka. Lelaki yang 20 tahun lalu meninggalkan Dinda dan anak-anaknya demi perempuan lain, kini berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggalkan dengan dada membusung. Kini kembali dengan kepala tertunduk. Dinda tak bergerak dari tempatnya berdiri. Sapu di tangannya masih menggantung, tapi tubuhnya tak gemetar. Ia hanya menatap. Dingin. Raka membuka pagar perlahan, lalu berjalan ke teras. Dinda. Suaranya serak. Boleh aku bicara sebentar? Dari dalam rumah, suara kursi terdorong. Reno muncul dari ruang kerja kecilnya. Alia keluar dari dapur masih dengan celemek di pinggang. Kina berhenti di tangga. Laptop di tangannya membeku. Ketiganya berdiri di balik ibu mereka, membentuk barisan diam yang penuh tanya dan waspada. Dinda memutar gagang pintu dan melangkah masuk. Kalau mau bicara, bicara di dalam. Tapi tidak sendiri. Raka masuk dan duduk kaku di sofa yang dulu ia beli 2 dekade silam. Tangannya mengusap lutut yang bergetar. Matanya tak berani menatap satu pun dari mereka. Aku kehilangan semuanya, katanya pelan. Maya pergi. Bisnis bangkrut. Rumah dijual. Sekarang aku sendirian. Enggak punya siapa-siapa. Tak ada yang menjawab. Ia melanjutkan, suara lebih lirih. Anak-anak, apakah kalian masih mau terima ayah kalian? Reno menatap tajam. Suaranya dalam, tenang, tapi penuh tekanan. Bunda enggak pernah biarkan kami merasa kekurangan. Tapi kalau kamu nanya siapa yang ajarin kami bertahan, bukan kamu. Alia menyusul. Bunda yang ngelap air mata kami waktu kamu pergi tanpa pamit. Bunda yang berdiri waktu dunia dorong kami jatuh. Kina menatap lurus. Aku enggak ingat kamu. Wajahmu cuma ada di foto. Dan kamu bukan bagian dari cerita kami sekarang. Raka menunduk dalam-dalam. Napasnya berat. Ia ingin bicara. Tapi ia tahu, tak ada kata yang cukup untuk menebus 2 dekade luka. Dinda duduk perlahan di seberang. Dulu, kamu pergi. Kamu pilih orang lain.
Kamu tinggalkan 3 anak kecil yang bahkan belum bisa mengerti arti kehilangan. Aku bangun sendiri, dengan tangan gemetar dan isi dapur yang kadang hanya cukup untuk 2 piring. Ia menatap Raka dalam-dalam. Tapi aku tidak menyesal. Karena hari ini, mereka semua berdiri. Bukan karena kamu. Tapi karena mereka tahu, siapa yang benar-benar tinggal. Raka ingin menangis. Tapi bahkan air matanya pun terasa tak pantas. Aku tahu, aku nggak layak minta maaf. Tapi aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Reno meletakkan map kerjanya. Bunda sudah cukup menderita. Kami nggak akan biarkan dia kembali ke luka yang sama. Alia berdiri. Cinta yang kamu buang, enggak bisa kamu pungut seenaknya. Kina menatap ayahnya. Suaranya nyaris tak terdengar tapi tajam seperti belati. Kalau kamu benar-benar peduli, pergilah. Biarkan Bunda bahagia. Dinda menghela napas panjang. Ia menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan segenap hati. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak ingin mencintaimu lagi. Dan saat Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Langkahnya berat. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Tak ada pelukan. Tak ada kata perpisahan. Pintu menutup perlahan di belakangnya. Dan kali ini, ia tahu, ia benar-benar kehilangan. Dari balik jendela, Dinda menatap bayangan pria itu menjauh di jalanan yang basah oleh gerimis. Lalu ia berbalik. 3 anaknya berdiri menatapnya. Tak berkata apa-apa. Dinda tersenyum. Tenang. Tulus, dan penuh kebanggaan. Ia tahu badai akan datang lagi. Tapi ia juga tahu, rumah ini tak akan goyah. Karena rumah ini, dibangun dari cinta yang tak pernah pergi. Beberapa tahun telah berlalu sejak Raka terakhir kali menjejakkan kaki di rumah itu. Ia tak pernah kembali. Tak ada pesan. Tak ada surat. Hanya bayang-bayang masa lalu yang pelan-pelan mengabur di belakang langkah keluarga yang terus melaju ke depan. Namun bukan berarti semuanya menjadi tenang begitu saja. Justru dari keheningan itulah lahir ide yang tak disangka oleh Dinda, Reno, Alia, dan Kina. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga. Meja penuh dengan kertas catatan, laptop terbuka, dan secangkir teh hangat di tiap tangan. Reno baru saja selesai mempresentasikan proyek barunya. Alia membawa laporan kegiatan komunitas Langit Bening, dan Kina meletakkan hasil wawancara terbarunya dengan ibu-ibu korban penelantaran. Bunda, kata Reno tiba-tiba, aku kepikiran sesuatu. Dinda menoleh sambil tersenyum. Apalagi yang kamu rancang, Nak? Gimana kalau kita bikin yayasan? Reno menatap semua yang ada di ruangan. Yayasan yang bantu ibu-ibu seperti Bunda dulu. Ibu tunggal yang ditinggal, tapi tetap berdiri. Alia mengangguk cepat. Klinikku bisa jadi bagian dari program kesehatannya. Kina menyambung, aku punya jaringan media. Kita bisa buat advokasi hukum gratis. Bantu mereka bersuara. Semua mata kemudian menoleh ke arah Dinda. Ia tak langsung menjawab. Hanya menatap anak-anaknya satu persatu. Di wajah mereka, Dinda melihat apa yang dulu ia harap-harapkan dari Raka. Dukungan, perlindungan, dan keberanian untuk memperjuangkan yang benar. Dan kamu, Bunda, ujar Alia pelan. Bunda jadi pelita utama mereka. Dinda mengangguk perlahan. Air matanya mengalir hangat. Kalau kita bisa jadi cahaya untuk yang lain, maka semua luka kita tidak sia-sia. Yayasan itu mereka beri nama Pelita Ibu. Sebuah tempat di mana ibu-ibu yang ditinggalkan bisa datang, duduk, menangis, tertawa, dan bangkit. Di lantai 1, ada pusat pelatihan keterampilan, menjahit, memasak, membuat kerajinan. Di lantai 2, ruang konseling Alia berdiri dengan rak buku penuh warna dan bantal empuk di setiap sudutnya. Di sayap kanan, ruang advokasi dan dokumentasi yang dikelola Kina. Reno membantu dengan jaringan bisnis dan donatur, membuat bangunan itu tak hanya kokoh secara fisik, tapi juga secara cita-cita. Setiap bulan,
ratusan perempuan datang. Beberapa membawa anak-anak. Ada yang malu-malu. Ada yang menahan tangis. Tapi setelah duduk, mendengar, dan merasa tak sendiri, mereka mulai bicara. Mereka mulai berdiri. Dan Dinda hadir di antara mereka bukan sebagai penceramah, tapi sebagai teman seperjuangan. Ia duduk di barisan yang sama. Ia memeluk, mendengar, dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Kamu tidak sendiri. Aku pernah di tempatmu. Dan kamu akan melewati ini. Kini, rumah Dinda tak hanya penuh tawa dari anak-anaknya, tapi juga dari anak-anak lain yang ia bantu secara tak langsung. Anak-anak dari ibu-ibu yang pernah nyaris menyerah. Setiap pagi, Dinda berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya yang mulai memutih, memasang pin kecil di kerudungnya. Dan sebelum melangkah keluar kamar, ia berbisik sendiri. Aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku wanita yang memilih bertahan. Dan di halaman, pelita ibu, di antara deretan tanaman bunga dan papan nama sederhana, sering terdengar tawa, tawa yang tak lagi dibuat-buat, tawa yang tumbuh dari luka yang telah sembuh, tawa yang membuktikan satu hal, bahwa dari kehancuran bisa lahir kehidupan yang lebih bermakna. Karena cinta seorang ibu, meski pernah patah, bisa menjadi cahaya bagi banyak hati yang hampir padam. Dan Dinda telah menjadi pelita bagi mereka semua. Jatuh karena dikhianati boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kehidupan tetap berjalan. Tidak perlu membuktikan pada siapapun bahwa kita berhasil bertahan, tapi kita memang memperjuangkan hak hidup kita. Klik like ya kawan supaya kita semangat posting video lagi. Subscribe juga biar gak ketinggalan update dari kita. Sampai jumpa di cerita video lainnya.